Anne berlari dengan cepat melewati koridor rumah sakit untuk menuju ruangan Edward dirawat. Setelah mendapat telepon dari Samantha, wanita itu segera bergegas menuju rumah sakit yang telah diberitahu oleh Samantha. Samantha juga memintanya membawakan pakaian untuk Edward dan untuknya, tidak lupa dia juga meminta Anne membawakan alas kaki dan tasnya. Anne terengah-engah saat tiba di ruangan Edward dan dengan cepat dia masuk ke dalam untuk melihat kondisi pria kecil asuhannya itu. Tapi yang pertama kali tertangkap oleh pandangannya adalah Samantha. Wanita itu hanya duduk melamun di sisi Edward. Tampangnya sangat berantakan, rambutnya acak-acakan seperti orang gila, bahkan dia masih menggunakan pakaian tidurnya. Samantha masih menangis sambil memandangi Edward. Wanita itu bahkan mengusap air matanya yang terkadang jatuh dari matanya. Gumpalan tisu bertebaran di sekitarnya dan hal itu menunjukkan jika wanita itu tidak berhenti menangis sedari tadi. Anne merasa sangat iba padanya. Dia segera menghampiri Samantha dan menyentuh bahu wanita itu dengan lembut. "Sam, bagaimana dengan keadaan Edward?" tanyanya. Samantha mendongakkan kepalanya dan melihat ke arah Anne, dan tanpa Anne duga, Samantha langsung memeluknya dan menangis sesegukan. Dia sedang butuh sandaran. Dia sudah menangis sedari tadi, tapi hatinya tidak juga tenang. Seperti seorang ibu, Anne memeluk tubuh Samantha dan mengusap-usap punggungnya dengan lembut. Anne tidak berkata apa-apa. Dia tahu Samantha hanya perlu tempat bersandar untuk menumpahkan air matanya. Setelah Samantha mulai tenang, Anne mulai memberanikan diri untuk berbicara. "Sam, tenanglah. Edward pasti tidak apa-apa," hiburnya. Samantha melepaskan pelukannya dan kembali melihat ke arah Edward. Sungguh dia tidak sanggup melihat keadaan Edward, dan ini sudah kedua kalinya dia melihat Edward seperti itu. "Auntie, sebenarnya apa yang terjadi tadi?" tanyanya. Sungguh dia sangat penasaran, apa yang telah terjadi dan kenapa kedua pria itu memberi Edward obat bius. Anne menghela nafasnya dan mendekat ke arah Edward. Dia sendiri juga tidak tahu karena kejadian tadi begitu tiba-tiba. "Aku juga kurang mengerti, Sam. Tiba-tiba saja dua orang datang dan menangkap kami. Aku pikir bahwa mereka penculik, jadi aku berteriak, tapi pria yang sudah mati itu malah menempelkan sesuatu ke wajah Edward dan membuat pria malang ini pingsan," jelasnya. "Bagaimana keadaan di sana sekarang, Auntie?" tanyanya lagi. "Yah, setelah kau pergi, polisi datang karena ada warga yang melapor. Aku ditahan sebentar dan dimintai keterangan, sedangkan tubuh pria yang telah mati itu pun telah dibawa oleh para polisi," jelas Anne lagi. Samantha termenung sejenak. Kedua orang itu jangan-jangan adalah orang yang mengikutinya semalam yang dia sangka preman. Tapi dia tidak ada musuh, lalu siapa yang mau mencelakai Edward? Wajah Samantha langsung pucat. Dia langsung teringat dengan Stella. Wanita itu berkata akan mengambil Edward dengan caranya. Apakah semua ini perbuatan Stella Loren? Kecurigaannya hanya pada wanita itu saja dan dia rasa memang Stella yang melakukannya. Samantha mengepalkan tangannya dengan erat. Dia menunduk dan menggigiti bibirnya. "Stella Loren, dasar kau iblis. Kau tega mencelakai darah dagingmu sendiri. Aku harap kau tidak akan bisa punya anak lagi di masa yang akan datang," kutuknya dalam hati. Anne menyentuh kepalanya dan mulai merapikan rambutnya. Dia benar-benar iba melihat keadaan Samantha. "Sam, apa kau punya musuh?" tanya Anne. "Tidak ada, Auntie," jawab Samantha sambil menggeleng. "Apa kau sudah meminta Tuan John untuk kembali?" tanya Anne lagi. Samantha hanya diam saja. Untuk apa meminta pria itu kembali?
Pria itu tidak ada hubungan apapun dengannya dan Edward dan lagi pula, dia tidak tahu di mana John berada saat ini. Anne menghela nafasnya dan mengikat rambut Samantha ke belakang supaya rapi. Jangan memikul beban sendirian Sam, tempat itu sudah tidak aman jadi sebaiknya kau pindah rumah. Saran Anne. Apa aku tidak bisa tinggal di sana lagi? Tanyanya dengan lirih. Jujur saja, jika harus pindah dia harus mencari tempat yang nyaman dan murah sesuai dengan kemampuannya. Bukan begitu, coba kau pikirkan baik-baik, para pria yang keluar dari mobil dan menembakkan senjata api itu, mereka berasal dari mana? Tampang mereka terlihat berbahaya dan aku takut kau telah membuat seseorang tersinggung sehingga ada yang mengincarmu dan Edward, jadi ada baiknya kau berhati-hati dan segera pindah rumah. Samantha mulai berpikir, benar. Entah siapa yang mengutus para pria itu tapi berkat mereka Edward dapat selamat dari penculikan. Entah kenapa hal yang tidak pernah dia bayangkan tiba-tiba datang begitu saja semenjak Stella datang untuk mencari Eudad. Tapi kenapa Stella bisa tahu anaknya masih hidup? Sepertinya hal ini tidak semudah yang dia bayangkan. Apakah hal ini ada hubungannya dengan John? Entah mengapa dia jadi mencurigai pria itu, apalagi John pergi dengan tiba-tiba tanpa mengatakan apapun, dan tidak hanya itu, semenjak adanya pria itu tiba-tiba ibu Edward datang setelah sekian lama. Berarti selain Stella Loren masih ada seseorang di balik semua ini. Ini kesimpulan yang dia ambil. Samantha memejamkan matanya dan kecurigaannya semakin kuat dengan John. Sebenarnya siapa John? Tanya dalam hati, dan mungkin dia harus mendengarkan saran Anne karena ini menyangkut keselamatan Edward. Setelah Edward pulih aku akan segera pindah. Aku juga akan mencari pekerjaan yang lebih baik dan tempat tinggal yang lebih baik. Katanya. Dia tidak ingin mengambil resiko lagi. Yang pasti dia harus pergi dari tempat itu demi keselamatan Edward, dan lagi dia tidak akan mau bertemu dengan pria sinting itu. Dia harap mereka tidak pernah bertemu lagi untuk selamanya. Baguslah, itu keputusan yang bagus dan lakukanlah untuk Edward. Aku sangat iba melihat keadaannya. Anne mendekati Edward dan mengelus rambut pria kecil itu dengan lembut. Apa yang terjadi dengannya? Tanyanya. Samantha menceritakan pada Anne jika Edward terkena obat bius yang berbahaya dan hampir saja gagal jantung. Wajah Anne langsung pucat. Kenapa ada orang yang begitu tega menyakiti seorang anak kecil? Mereka benar-benar iblis, tega menyakiti seorang anak kecil seperti ini dan menyakiti perasaan seorang ibu. Runtuk Anne marah. Ibu. Samantha tersenyum dengan getir, dia sangat yakin jika orang yang menyakiti Edward adalah ibu kandungnya sendiri. Apakah Stella pantas mendapat sebutan, ibu, setelah apa yang dia lakukan? Stella Loren, suatu hari aku akan membuat perhitungan denganmu. Kau akan merasakan apa yang Edward rasakan saat ini, bahkan kau akan mendapat balasan yang lebih dari ini. Ucapnya dalam hati. Samantha bangkit berdiri dan mendekati Edward, dia segera menunduk untuk mencium dahi Edward. Dia berharap Edward baik-baik saja dan segera sadar dari pengaruh obat bius. Stella melemparkan setiap barang yang dia temui di dekatnya karena dia benar-benar marah. Pagi ini dia sangat kaget saat melihat berita di ponselnya. Orang yang dia bayar untuk menculik anaknya malah tewas ditembak oleh beberapa orang yang tidak dikenal. Yang lebih membuatnya marah adalah pria yang satunya lagi belum kembali sampai saat itu juga. Dasar sampah. Hanya menculik satu anak kecil saja tidak becus. Teriaknya. Stella menarik nafasnya, padahal dia ingin segera melenyapkan anak itu.
Dia tidak akan membiarkan anak itu hidup lebih lama dan membuat siapapun tahu dengan rahasianya. Tapi orang yang dia bayar malah mati dan yang satunya lagi entah hilang kemana. Sialan. Aku tidak menyangka perempuan ini punya pengawal. Tapi tidak mungkin, pasti ada orang yang melindungi mereka. Stella berpikir sejenak dan pada saat itu wajahnya langsung pucat, tidak mungkin bukan? Stella langsung meraih kunci mobilnya, dia harus bertemu dengan John. Dia curiga jika tunangannya itu yang melindungi mereka karena John terlihat dekat dengan anak itu. Setelah tiba di kantor John, Stella hendak masuk ke dalam, tapi dia langsung ditahan oleh 2 orang bodyguard yang berdiri di depan pintu. Stella sangat kesal, padahal kedua pria itu tidak pernah ada di sana sebelumnya. Hei, kalian mau cari mati ya? Apa kalian tidak tahu siapa aku? Teriaknya marah. Tapi kedua pria itu tidak bergeming, mereka masih setia berdiri di depan pintu dan tidak membiarkan Stella masuk. Dasar baca asteris ngan. John, keluar kau, aku ingin berbicara denganmu. Teriaknya dari luar sana. Suasana yang begitu tenang di tempat itu tiba-tiba menjadi ramai. Para karyawan yang penasaran mulai berkerumun di depan pintu untuk melihat apa yang terjadi. Saat mendengar keributan itu, Billy segera berjalan keluar. Bubar! Bubar! Teriaknya. Para karyawan membubarkan diri dan kembali ke tempat mereka masing-masing. Nona Stella, tolong jangan membuat keributan di sini, katanya. Dengan amarah tertahan Stella melotot pada Billy. Billy, di mana John? Kenapa kedua orang ini menahanku dan tidak memperbolehkan aku masuk? Tanya Stella. Billy diam saja, dia telah mendapat perintah dari bosnya untuk menahan Stella dan tidak boleh membiarkan wanita itu masuk ke dalam sebelum dia kembali. Karena itulah dia menempatkan 2 orang pengawal di depan pintu untuk menahan Stella agar wanita itu tidak masuk ke dalam dan membuat onar. Maaf Nona Stella, Anda dilarang masuk, jawab Billy. Billy, kau tahu kan aku siapa bosmu? Seharusnya kau tidak melakukan ini padaku, jadi biarkan aku lewat untuk menemui John atau aku akan adukan ini padanya dan kau tahu bukan? Sekalipun kau asistennya dia tidak akan segan-segan untuk memotong kepalamu. Ancam Stella. Maaf Nona, justru ini perintah dari Master, kata Billy lagi. Justru jika dia tidak mengikuti perintah bosnya maka kepalanya yang akan melayang. Apa? Stella terbelalak kaget. Apa maksudnya? Kenapa John memperlakukannya seperti anjing liar? Billy, biarkan aku berbicara dengannya, pintanya. Billy menggeleng, dia tetap dengan pendiriannya. Billy, kau akan menyesal nanti, teriak Stella. Nona Stella, jangan mempermalukan diri Anda di sini. Sebaiknya Anda pergi baik-baik karena bos sedang ada urusan dan tidak ada di tempat. Urusan apa? Aku ini tunangannya, tapi kenapa memperlakukan aku seperti ini? Maaf Nona, jawab Billy. Saat itu seorang pria menghampiri Billy dan membisikkan sesuatu di telinganya. Apa, orang itu tidak mau bicara? Tanya Billy. Pria itu hanya mengangguk. Nona Stella, tolong Anda pergi. Jika Master telah kembali dia pasti akan menemui Anda dan tolong jangan membuat keributan lagi, kalau tidak kedua orang ini akan melemparkan Anda ke tong sampah. Setelah berkata demikian Billy segera masuk ke dalam mobil yang telah menunggunya. Stella hanya bisa menahan amarahnya saja, sia-sia dia datang ke sana dan hanya mempermalukan dirinya. John sialan. Aku telah membuang segalanya untukmu tapi kau memperlakukan aku seperti ini. Tunggu saja, cepat atau lambat kau akan jadi milikku. Katanya dalam hati dan dengan berat hati,
dia segera pergi dari sana. Sedangkan di sebuah gudang di pinggir hutan, terdengar suara pecutan cambuk dan jeritan seorang pria yang menyayat hati untuk setiap orang yang mendengarkan. Pria itu adalah pria yang melarikan diri saat rekannya ditembak mati, tapi naas baginya karena dia tertangkap oleh orang-orang yang mengejarnya. Dia tidak mengenal orang-orang itu. Pria itu bersama rekannya menerima tawaran dari Stella untuk menculik seorang anak. Dia kira pekerjaan itu mudah, tapi dia tidak menyangka rekannya ditembak mati di tempat itu juga. Bersama beberapa anak buahnya, Billy masuk ke dalam tempat itu. Dia menghampiri pria itu yang diikat menggunakan rantai sedangkan tangan dan kakinya diikat terlentang sehingga tubuh pria itu menggantung di udara. "Katakan padaku, siapa yang membayarmu untuk menculik anak itu?" Bertanya Billy. Pria itu hanya diam saja. Dia tidak bisa membocorkan siapa yang membayarnya sekalipun nyawa taruhannya. "Cuy!" Pria itu meludahi wajah Billy dengan liurnya yang berdarah. Billy langsung menjambak rambut pria itu dan memukul wajahnya berkali-kali. "Sialan! Masih tidak mau bicara?" Billy kembali memukuli wajah pria itu berkali-kali. Dia harus tahu siapa dalang di balik semuanya. Seorang anak buahnya memberikan sapu tangan padanya dan Billy langsung mengambilnya untuk mengelap wajahnya. Setelah bersih, dia melemparkan sapu tangan itu ke arah pria yang sedang terikat. "Buat dia menderita. Siksa sepuasnya, tapi jangan sampai dia mati. Aku yakin setelah bos kembali dia akan mendapat siksaan yang lebih mengerikan," katanya. "Hahaha." Pria itu tertawa. "Sekalipun aku mati, aku tidak akan mengatakan padamu siapa yang telah membayarku," kata pria itu. "Bagus, aku suka mendengarnya. Aku juga tidak berharap kau akan mengatakan dengan cepat siapa yang membayarmu," jawab Billy. "Beri dia makan yang banyak sampai dia gemuk. Aku sudah tidak sabar menunggu bos kembali dan melihat dagingmu lepas sedikit demi sedikit dari tulangmu, atau bisa saja kulitmu yang lepas dari daging mimu," katanya pada pria itu. Pria itu menelan ludahnya, tapi dia kemudian kembali tertawa. "Hahaha. Memangnya siapa kalian? Kalian hanya menggertakku supaya aku mengatakan siapa yang membayarku, bukan? Asal kau tahu saja, orang yang membayarku pasti akan melepaskanku," katanya dengan yakin. Pria itu berkata demikian karena dia tahu siapa tunangan Stella. Dia sangat yakin jika Stella akan meminta bantuan pada tunangannya untuk menyelamatkannya. Billy hanya menatap pria itu dan tersenyum dengan mengerikan. "Kalau begitu, hubungi majikanmu dan suruh dia datang untuk menyelamatkanmu," perintahnya. Seorang anak buahnya memberikan sebuah ponsel pada pria itu, tapi pria itu hanya diam saja. "Tidak mau juga?" tanya Billy, sedangkan pria itu hanya melotot padanya. "Baiklah, nikmatilah waktumu. Aku yakin sebentar lagi kau akan memohon pada kami dan memberitahu siapa yang telah membayarmu." Setelah berkata demikian, Billy segera meninggalkan pria itu dan dia berharap dalam hati semoga bosnya bisa secepatnya kembali.